Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Prahastyo Eko. Thank you, matur suwun banget buat teman-teman semua yang masih setia nongkrongin channel ini dan nunggu konten-konten video baru dari saya. Oh iya, buat teman-teman semuanya yang mau berbagi cerita atau pengalaman mistisnya, nanti bisa langsung kirim ke email saya atau bisa langsung DM di Instagram saya yang nanti linknya akan saya tuliskan di link deskripsi di bawah ini alamatnya. Buat teman semua, pokoknya kalian the best semuanya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, subscribe dan juga komen di kolom komentar. Berikan saya komentar yang baik, berikan saya komentar yang istilahnya untuk kebaikan channel ini, yang terbaik pokoknya buat kalian semuanya. Oke, cerita hari ini Urban Legend Alas Roban. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah khususnya, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Indonesia. Nah, tak hanya itu, cerita mistis di hutan Alas Roban, jalanan yang membentang antara hutan Alas Roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seorang trauma untuk melewatinya. Dulunya jalan Alas Roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, bikin jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa, atau lebih tepatnya pengusaha. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau berlaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasa dibuang begitu saja di tepi jalan tanpa dikuburkan selayaknya. Makanya kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka semua. Penampakan ngeri mereka semua itu penampakan orang yang sudah meninggal bekerja paksa tadi. Melewati jalan Alas Roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan. Hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalannya berkelok-kelok, beberapa titik cukup curang, naik dan turunnya. Mungkin bagi sebagian orang dari Jawa yang merantau ke Jakarta atau ke daerah Jawa Barat sudah tidak asing lagi dengan cerita-cerita mistis di tempat ini. Soal mental jelas hal itu dibutuhkan karena apa yang terjadi perjalanan nanti kita tak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang yang ditunggu atau diganggu di tempat itu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban. Di beberapa spot jalanan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib. Dari situlah kengerian itu semua terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya sendiri yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, sehingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Namun paman saya disamarkan ya namanya ya. Saat itu saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Buat cerita ngalor ngidul hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikannya semasa mudanya dulu. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an, saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari, di hari Senin dan Selasa, dan aku pulang ke rumah dengan keluarga. Oh iya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada.
Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan siap langsung mulai berjalan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. Rif, aku sudah siap, tunggu di depan kontrakanmu ya, ucapku di dalam telepon, memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati nanti. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakannya. Ayo, seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan jam 17.15. Di tahun tersebut jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara ya jalan Pantura ini. Dan jalan alas roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curang. Sekarang dikenal dengan alas roban lama. Doa dulu gaus, ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jangan jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di alas roban. Kala itu tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh karena beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area alas roban. Ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan di sana. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas pada malam hari. Brak, brak. Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobilku. Apa itu Gus? Tanya Rifkan. Aku mendengarkan langsung dan melihat atas mobil ada apa sebenarnya. Apa itu Gus? Dengan keadaan mobil yang masih menyala dan aku Rifkan melihat bagian atas mobil. Tidak ada apa-apa, Rif, ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi ada bekas lecet sedikit di atas mobil. Cari lagi Rif di sekitar mobil kalau ada apa-apa, ibuku pada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi tidak menemukan apa-apa di situ. Masuk mobil lagi, Rif. Kita akan jalan lagi, ajakku. Belum lama, jalan tepat setelah tanjakan tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil seperti habis menabrak sesuatu. Kamu di depan aja, aku yang turun, ucap Rifkan. Tak lama Rifkan masuk, ban depanmu kempes Gus, imbu Rifkan. Waduh, mana jam 1:30? Mana ada tambal ban? Aku nggak ada ban serep, ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. Itu apa, Rif? Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana, ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu adalah tambal ban. Aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. Mana Rif orangnya? Tanyaku. Gak tahu, dari tadi aku panggil-panggil gak ada sautan, jawab Rizkan. Lama tak menemui jawaban. Kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. Enten opo Mas? Atau dalam bahasa Indonesia, ada apa Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullahaladzim. Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. Niki Pak, bani kula bocor, ajeng nambel saged. Itu kalau bahasa Jawanya. Misal di bahasa Indonesia kan, ini Pak, ban saya bocor, hendak nambal ban dan di sini apakah bisa?
tanyaku. Oh saged, monggo pinarak. Mriki Mas. Orang tua itu. Kami berdua tidak menaruh curiga apa-apa sejauh ini. Hingga akhirnya aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban itu. Menyan sangat menyengat itu. Kamu mencium bau? Ya enggak? Tanyaku. Iya Gus, jawab Irfan dengan baik memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini, tapi apapun buat, mobilku pun belum selesai ditambal. Dari kejauhan, di seberang jalan Agus melihat ada warung yang masih buka. Ke warung sana aja yuk Gus, sambil ngopi di sana, kata Rifkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua jalan ke arah warung sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunan yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Kok ada anak-anak main jam segini? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya, begitu lama aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua, mengenakan daster, berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. Tumbas nopo Mas? Tanya ibu-ibu itu penjual warung tersebut. Kopi panas sekali Bu, jawabku. Tak lama kopi datang. Aku dan Rifkan mencairkan suasana. Rif, ngerasa ada yang aneh enggak? Kok ada ya anak-anak main jam segini? Tanyaku ke Rifkan. Anak-anak di mana? Tanya Rifkan. Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengaran juga kok. Masa kamu nggak tahu? Ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. Mana? Nggak ada apa-apa. Jangan nakut-nakutin Gus, imbuh Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas pergi, kembali ke mobil. Bu, sampun, ucapku memanggil ibu penjual warung. Bu, berkali-kali aku memanggil, tapi tidak dijawaban. Bu, sampun, Rifkan yang ngomong, tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil, Bu. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengkung dari luar warung. Gus, Gus, Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham, aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara tersebut dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami lihat berdua. Ya Allah, saya merinding menceritakan ini. Ternyata ada wanita berdiri tegak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak tersebut. Ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh berbeda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi yang membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil cepat, ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya adalah pohon besar dan jurang di dalamnya, belantara yang sangat gelap.
Aku nggak peduli, banku masih kempes. Kami berdua gegas masuk ke dalam mobil. Gus, banmu gimana? Tanya Rifkan. Udah Gus, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh, tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. Kenapa Gus? Tanya Rifkan. Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku, jawabku. Solawatin dulu Gus, imbu Rifkan dengan wajah tegangnya. Kami berusaha berpikir tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali, lalu memutar kunci lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah ungkayan sholawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat yang aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan tiba-tiba brak. Lagi-lagi ada sesuatu jatuh di atas mobil. Udah gak usah digagas, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih? Terus aneh banget. Ada kendaraan lewat sama sekali, tanya Rifkan. Aku melihat jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh kenapa tidak ada kendaraan sama sekali. Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikirku gak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban. Gus, hati-hati, teriak Agus dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib, saat berhenti mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu, ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Kalian tidak kenapa Mas? Tanya bapak tersebut. Gak apa-apa Pak, kami terkejut barusan ada wanita nyebrang, jawabku. Walah, hati-hati Mas, di sini rawan. Ayo ikut Bapak aja. Dari belakang mampir ke rumah Bapak. Rumah Bapak setelah Rasuban ini. Nama saya Pak Rahmat dan ini istri saya, ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Bapak Rahmat dan dari belakang. Di setiap tikungan aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. Diminum dulu Mas, ucap Bu Rahmat. Allahu Akbar, terdengar suara kumandang azan. Mas, ayo sholat dulu. Pak Rahmat mengajak kami sholat bersama di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kepada kami, Mas-masnya sebenarnya mau kemana? Namanya siapa? Tanya Pak Rahmat. Nama saya Agus Pak, dan ini teman saya Rifkan, jawabku. Saya mau ke Semarang, perjalanan pulang dari perantauan ibuku. Masnya tadi ada kejadian apa? Sampai hampir kecelakaan seperti tadi, tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temukan sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. Mas, di jalan Alas Roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya hutan Mas, jawab Pak Rahmat. Tapi kami menemui itu semua Pak, Ibu Rifkan. Benar Mas, tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tak jauh dari Alas Roban sangat hafal daerah di sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana, jawab Pak Rahmat. Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, satu keluarga meninggal di sana, dan masih banyak lagi cerita pengendara yang
Aku dan Rifkan menelan ludah sambil menenggukkan teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan, pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. Gimana Rif? Tanyaku kepada Rifkan. Terserahmu aja lah Gus, jawabnya. Yaudah kita di sini dulu sampai nanti keadaan kita shock dan lelah seperti ini, ajakku, dan Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Mas, panggil Pak Rahmat pada kami. Mas, monggo makan dulu sebelum jalan-jalan, ajak Pak Rahmat. Jalan lagi maksudnya. Aduh Pak, repot-repot begini, jawab Agus. Siang itu kami makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua. Sehabisnya kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini, gak ada yang bocor, ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar, banku masih normal, tidak ada tanda-tanda rusak. Padahal sempat keadaan bocor waktu itu, mobil nekat tetap saya gas waktu itu. Aku hanya geleng-geleng melihat keadaan yang ditunjukkan di depan mataku. Pak Rahmat, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami, ucapku. Gak apa-apa Mas, saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kan sepi, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat ternyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini, pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat tadi. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti disebut adiknya di sana. Setelahnya aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun, seumur hidup mungkin. Dan Pak Rahmat hingga sekarang kami anggap seperti saudara sendiri, keluarga sendiri. Kami sering main ke sana saat kami posisi mau balik ke Semarang.